Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan yang bisa kita rasakan sampai saat ini, sehingga mampulah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita sudah berada di hari keempat bulan suci Ramadan 1441 Hijrah. Nah, kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan, yaitu mengenai apakah boleh kita makan ketika waktu imsak telah tiba. Ketika azan subuh berkumandang, maka kita tidak boleh lagi yang namanya makan, tidak boleh lagi yang namanya minum, tidak boleh lagi namanya sahur. Nah, itu ketika azan subuh berkumandang. Lalu bagaimana dengan imsak? Ini yang menjadi permasalahan. Ketika waktu imsak telah tiba, apakah kita masih boleh makan? Apakah kita masih boleh minum? Apakah kita masih boleh sahur? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita saat ini. Maka daripada itu, kita harus bahas apa itu pengertian imsak. Jadi di dalam kitab fikih manapun, mau dari kitab fikih yang tebal sampai dengan kitab fikih yang kecil, di situ disebutkan bahwasannya arti imsak itu adalah menahan atau puasa. Nah, jadi arti imsak itu adalah menahan atau puasa. Di dalam kitab fikih disebutkan as-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. As-shaum itu artinya puasa, was-siyam dan siyam juga artinya puasa. As-shaum itu, was-siyam dan as-siyam itu, as-shaum disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Maryam ayat 26. Sedangkan as-siyam itu diulang sebanyak 9 kali di dalam Al-Qur'an. Fil lughati, menurut bahasa, al-imsak, yaitu imsak. Apa arti imsak? Puasa. Jadi imsak itu nama lain dari puasa. As-shaum, as-siyam, imsak, 3 sebutan, tapi satu makna. Apa maknanya? Yaitu puasa. Nah, ini zaman sekarang banyak orang yang keliru, banyak orang yang salah. Kalau di dalam istilah fikih ini namanya al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah menyebar luas. Nah, banyak orang bilang ketika waktu imsak masuk masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh sahur. Itu salah. Karena imsak itu artinya menahan atau puasa. Maka ketika sudah masuk imsak, maka kita menahan diri. Apabila sudah masuk imsak, maka kita sudah mulai berpuasa. Jadi letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya yaitu pada peletakan waktu imsak. Waktu imsak itu letaknya bukan sebelum subuh, tetapi waktu imsak itu sama letaknya dengan waktu subuh. Karena imsak itu artinya kita sudah mulai menahan diri. Kapan kita menahan diri? Ketika masuk waktu subuh, terbit fajar. Karena imsak itu artinya berpuasa. Kapan kita mulai puasa? Ketika sudah mulai masuk fajar. Itulah dia azan subuh. Terus yang disebut
dengan waktu sebelum subuh itu waktu apa? Itu namanya waktu tambih. Tambih artinya peringatan, atau bisa juga disebut dengan dzikrun. Nah, tapi lebih tepat disebut dengan tambih, peringatan atau pengingat. Nah, ini tambih berbagai macam model. Ada yang model dengan bunyian, tet, itu tambih, peringatan. Nah, ada juga tambih ini model dengan suara ngaji-ngajian. Ini peringatan. Peringatan apa? Peringatan bahwasannya 10 menit lagi akan masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh tidak boleh lagi makan. Kalau ada makanan di mulut maka dimuntahkan. Ketika masuk. Nah, tambih itulah yang mengajarkan kepada kita bahwasannya 10 menit sebelum waktu subuh tiba, sebelum azan subuh berkumandang, maka hendaklah mulut kita steril. Jangan ada lagi makanan di dalam mulut, jangan lagi ada sisa makanan di dalam mulut. Terus itu kalau kita bangun waktu normal. Namun ada orang yang bangun di waktu tambih, di waktu peringatan, ketika bunyi tet, baru dia terbangun untuk makan sahur. Mungkin lelah, mungkin karena capek kerja, lembur, banyak tugas, terbangun di waktu tambih, di waktu peringatan berbunyi. Apakah boleh dia makan sahur? Maka ini baru jawabannya boleh. Ambil nasi, ambil gulai, ambil sambal belacan, ambil petai, ambil ikan selayang, masukkan dalam blender. Ambil pipet, baca doa, sedot supaya cepat. Begitu. Jadi di waktu tambih, kalau kita terbangun di waktu tambih, di waktu peringatan, baru boleh makan. Jangan salah sebut lagi, tambih itu waktu peringatan, sedangkan imsak itu adalah waktu sudah memulai puasa. Apa kata Allah? Kulu, makanlah kamu, washrabu, dan minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Kapan terbit fajar? Itulah dia waktu subuh. Jadi kalau kita makan sahur, nggak dengar lagi tambih, tiba-tiba udah azan subuh, mulut berisi makan. Ditanya kawan, "Cuman ini bro?" Apa kata kawan? Itu kan masih satu masjid satu lagi belum. Tidak. Kalau sudah tiba waktu masuk azan subuh berkumandang, buang makanan itu. Jangan lagi ditelan. Ini jangan mentang-mentang awak ketua BKM masjid, telepon muazin. Bro, jangan ku azan dulu ya. Aku lagi makan sahur ini. 20 menit lagi bolehlah ku azan. Tidak boleh. Karena kalau sudah waktu azan subuh masuk, azan. Jangan ditunda-tunda lagi. Ada yang lebih aneh lagi. Apa yang lebih aneh lagi? Yaitu jadwal imsakiyah. Di situ judulnya jadwal imsakiyah. Apa arti imsak tadi? Imsak tadi artinya adalah puasa. Maka jadwal imsakiyah itu adalah jadwal puasa. Yang anehnya, kenapa di jadwal imsakiyah yang tertera itu adalah jadwal sholat? Ini seharusnya jadwal imsakiyah yang tertera adalah jadwal puasa. Kapan sahur, waktu berbuka, waktu sahur, waktu sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi ketika berpuasa.